Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Shadaqallahul azim. Kita lanjutkan ngaji bab ayat-ayat semesta. Pagi ini kita akan membahas salah satu hewan ternak, hewan liar yang kemudian dijinakkan oleh manusia, yaitu kuda. Ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menyebut secara khusus itu tentang kuda. Yang pertama di dalam surah Al-Imran ayat 14. Dan di sini dijabarkan yang sekaligus menggambarkan kesukaan manusia. Di ayat ini disebutkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Jadi dihiasi pada manusia itu tentang kecintaan pada syahwat, yaitu kepada wanita, minan nisa wal banin, dan anak-anak, wal qanatiril muqantarati minadz zahab wal fiddah, tumpukan harta yang menumpuk, yaitu berupa emas dan perak, wal khayli musawwamah, dan juga kuda pilihan, wal an'am, serta mengoleksi hewan ternak, serta wal hars, ladang, lahan, perkebunan, sawah. Nah, jadi ini semua dihiaskan kepada manusia. Maka jika kemudian manusia berbangga-bangga mengumpulkan semua ini, memang itulah kodratnya. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Jadi yang demikian itu adalah kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Tapi tentu semua itu kemudian harus dikendalikan. Jadi manusia secara umum itu memang kemudian berlomba-lomba dalam penumpukan harta, emas, perak, hewan ternak, tanah, ya. Nah, kemudian itu dijadikan barometer keberhasilan. Jadi mempunyai tanah di mana saja dan sudah seberapa luas, kemudian emasnya sudah berapa gram. Ini memang dihiaskan pada manusia. Tetapi kemudian ayat ini juga ditutup dengan wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah lah
dan di sisi Allah lah sebenarnya sebaik-baik tempat kembali. Jadi artinya kepemilikan ini tetaplah harus diberi makna, harus diarahkan, tidak sekedar kebanggaan yang kemudian melahirkan kekuasaan, melahirkan ketakaburan, kesombongan. Tetapi bagaimana kemudian semua yang dikumpulkan ini membuat seseorang atau manusia yang memiliki ini tetap mulia bahkan ketika sudah meninggal, yakni mulia di sisi Allah karena tujuan akhir hidup kita itu adalah bertemu Allah. Nah, jadi Islam tidak melarang umat Islam untuk mengumpulkan kekayaan emas, perak, hewan, ladang, bahkan juga mempunyai banyak anak. Tetapi ingat, semua bukan hanya untuk kemegahan hidup duniawi, tetapi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan mempertanggungjawabkan semua kepemilikan yang ada pada diri setiap kita. Nah, itu surah Al-Imran ayat 114 yang juga menyebut kuda sebagai hiasan. Jadi kalau hewan ternak yang lain disebutkan sebagai hewan ternak, tetapi kuda disebut secara spesifik. Nah, mari kita lihat lebih lanjut perihal kuda yang disebutkan sebagai salah satu kebanggaan kepemilikan seseorang. Kuda hidup berkelompok. Selain menggambarkan kekuatan, kuda juga merepresentasikan ketangkasan, kelincahan. Nah, ini yang membedakan kuda dengan sapi maupun onta. Ya. Nah, kita lihat ketika seekor kuda masih berupa bayi yang baru lahir, jadi ini penampakannya jalan tidak teteh begitu, maka kemudian dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, kuda belajar untuk berdiri dan berjalan, bahkan kemudian juga belajar berlari. Karena memang berlari nantinya itu menjadi salah satu keunikan kuda dibanding hewan ternak yang lain. Nah, berlatih terus dilakukan, dipandu oleh induknya secara langsung, dan ketika kemudian sudah mulai beranjak dewasa, terus berlatih berlari dan juga berlatih untuk berdiri dengan dua kaki belakangnya, ya. Nah, ini adalah anatomi tubuh kuda, khususnya dari sisi kerangka. Jadi ini gambar ini sekaligus supaya kita memahami kalau
kita sempat jalan-jalan dan berkunjung ke Museum Sangiran, ya, karena di situ ditampilkan kerangka. Jadi bagaimana kerangka leher kuda yang cukup kecil dibanding ukuran leher secara keseluruhan, ya. Itu kemudian di bagian perut belakang ada bagian yang bahkan hanya berupa tulang belakang lalu bersambung dengan kaki, ya, dan selebihnya itu kosong tanpa kerangka. Nah, ini anatomi umum tubuh kuda dari sisi kerangkanya. Nah, kemudian kalau kita di desa masih sering melihat bahwa yang menjadi peliharaan atau perawatan kuda itu yang banyak kita lihat itu adalah kuku kuda, ya, yang disebut kuku ganjel ini, ya. Seringkali kuku ini kemudian dipotong, ya, seperti halnya kita memotong kuku kita, dibersihkan kukunya, bahkan kemudian diberi ya, landasan yang terbuat dari logam berbentuk setengah melingkar, begitu, ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini semacam sepatu atau sandal kuda, begitu. Nah, ini dulu banyak kita lihat, ya, barangkali kita ingat ketika kita masih kecil di kampung kita itu banyak dilakukan perawatan kuku kuda, ya. Nah, selanjutnya ini adalah jenis-jenis kuda yang cukup populer. Kalau kita lihat di kiri atas itu darah kuda yang berdarah Inggris, ya. Kemudian yang sebelah kanannya itu adalah kuda Arab. Jadi ini kuda Inggris, ya, karena sampai hari ini kebiasaan menunggang dan juga tradisi kenegaraan pernikahan yang masih melibatkan kuda, yang juga masih biasa kita lihat itu dilakukan di kerajaan Inggris sana, ya, nanti kita lihat itu. Nah, ini aneka kuda. Kemudian kuda ini aneka jenis makanan kuda, ya. Yang pertama itu rumput yang ada di padang rumput, karena makannya kuda itu sangat banyak, ya. Jadi memerlukan makanan yang cukup banyak, maka agak kesulitan kalau kemudian misalkan hanya dipenuhi oleh rumput. Kemudian demikian juga dengan jerami, biji-bijian, kemudian mineral, tanaman, buah-buahan dan sayuran, ya. Dan yang dilarang karena bukan makanan itu adalah dedak dan juga
sampah dari kebun. Ya. Nah, ini beberapa jenis makanan kuda. Nah, kuda sendiri makan dalam sehari itu sekitar 1/50 dari berat tubuhnya. Jadi kalau tubuhnya itu 500 kilo, maka dalam sehari berarti harus makan 10 kilogram. Nah, ini makanan yang tidak sedikit. Agak sulit kalau semuanya diberikan dalam bentuk rumput. Ya, untuk mencari rumputnya mungkin kerepotan kalau kita tidak berada di wilayah yang mempunyai padang rumput, gitu. Nah, selain di dalam surah Al-Imran ayat 3, di dalam surah An-Nahl ayat 8, ini sebenarnya merupakan rentetan dari ayat sebelumnya tentang Allah menciptakan langit bumi. Nah, kemudian di ayat 8 disebutkan juga wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinatan wa yahluku ma la ta'lamun. Allah menciptakan juga kuda. Jadi di sini ada 3 jenis kuda. Kemudian bighal, bagal, dan hamir atau himar. Ini adalah keledai. Nah, hewan-hewan ini litarkabuha, agar kalian mengendarainya, wazinatan, dan juga menjadi hiasan. Wa yahluku ma la ta'lamun, dan Allah juga menciptakan apa-apa yang kalian tidak tahu. Nah, ini adalah i'rab dari ayat ini, tapi ini saya lewat saja, ya. Nah, jadi ayat 8 ini menyebutkan bahwa setidaknya ada 3 jenis kuda. Yang pertama al-khail, tadi ini yang dalam bahasa Inggrisnya itu adalah horse, ya. Ini al-khail atau al-hison. Nih. Nah, sedangkan donkey ini keledai atau al-himar. Nah, apa bedanya kuda dan keledai? Kuda yang jelas itu lebih tinggi daripada keledai. Kemudian jambulnya itu panjang, lebih panjang daripada jambul keledai. Nah, kemudian lebih tinggi, bahkan di antara keledai dan juga bagol itu paling tinggi. Kemudian bulunya itu tipis, sedangkan keledai itu relatif lebih tebal dan terasa ada bulunya itu, dan juga kurang anti air itu untuk keledai. Nah, sedangkan ekor kuda itu juga panjang plus lebih tebal itu dibanding ekor keledai yang lebih tipis. Ini dari perbedaan dari fisik besarnya. Nah, kemudian jenis yang ketiga tadi adalah beagle, ya. Beagle. Nah, beagle ini ternyata adalah hasil perkawinan silang antara keledai jantan dan
kuda betina. Ya. Jadi bagol itu adalah hasil perkawinan keledai jantan dan kuda betina. Itu. Nah, kalau dibalik, kudanya yang jantan dan keledainya yang betina, maka dihasilkan yang disebut hini, ya, gitu. Jadi bukan begol. Jadi ini agak unik, ya, agak unik itu ketika keledai dan kuda itu kemudian kawin, maka terjadilah jenis kuda baru, ya, itu. Nah, 3 jenis kuda, ya, yaitu kuda, keledai dan begol tadi, secara lebih spesifik dari kombinasi perkawinannya tadi, kuping kuda itu lebih pendek daripada kuping keledai. Nah, ketika kemudian melahirkan begol, maka kupingnya ikut kuping bapaknya. Nah, sedangkan mata kuda itu relatif lebih sipit daripada keledai. Nah, begitu lahir anaknya, maka mata anaknya ikut mata sang ibu. Sedangkan untuk wajahnya, kuda yang berwajah panjang sedangkan keledai pendek. Nah, anaknya ikut wajah bapaknya yang panjang. Jadi ini kombinasi menghasilkan sesuatu yang baik, begitu. Bahkan keledai itu begol itu lebih tahan pada cuaca buruk ketimbang ibunya keledai. Nah, kemudian keledai itu relatif lebih cerdas, lebih cerdik, dan juga jarang sakit dibanding induknya yaitu keledai. Nah, jadi itu hasil perkawinan silang antara keledai jantan dan kuda betina. Kemudian punggung kuda itu relatif lebih lengkung dibanding keledai. Jadi keledai itu relatif lurus, begitu, ya. Nah, tingginya itu sekitar kuda 164 inci, ya, sebenarnya nggak terlalu jauh juga itu, ya. Nah, kemudian ekornya itu seperti yang tadi saya sebutkan, kuda selain panjang itu juga lebih lebat, lebih tebal, ya. Nah, selain dijadikan tunggangan, kuda ini juga diperah susunya, diambil susunya, ya. Nah, barangkali ini yang relatif belum ada di sekitar kita, ya. Kalau di Sakinah itu paling banter mungkin kita bisa dapatkan susu kambing, tapi rasanya belum tersedia susu kuda, ya. Jadi belum ada pasokan kuda masuk ke Sakinah, itu setahu saya. Nah, ini ya. Nah, padahal susu kuda, ya, itu berkasein tinggi, ya. Susu sapi itu mengandung kasein yang tinggi yang memungkinkan seseorang itu alergi. Nah, ini tidak terjadi pada susu kuda yang justru beralbumin, ya, dan tidak menyebabkan alergi. Tuh. Nah, kemudian mengandung nutrisi yang paling dekat dengan sifat dari ASI, gitu. Jadi dibanding susu sapi atau susu kambing, susu kuda itu mengandung nutrisi yang paling dekat dengan
ASI begitu. Kemudian melancarkan pencernaan, ya, karena kadar air susu kuda itu lebih besar daripada kadar air pada susu sapi. Jadi ini secara khusus itu bisa untuk mengatasi sembelit. Kemudian susu kuda itu juga lebih mampu memperkuat imunitas, ya, memperkuat imunitas. Nah, ini susu kuda liar yang menjadi ciri atau keistimewaan di wilayah Sumbawa sana, yang pada saat balap mobil di Mandalika, ya, diedarkan di sana dan sangat laris begitu, ya. Seperti halnya kalau kita umroh itu diberi atau diajak ke tempat susu onta gitu. Jadi ini di Mandalika itu didistribusi ketika momen-momen balap, dan itu menjadi sangat laku keras begitu, ya. Nah, itu dari sisi susu, yaitu susu kuda. Kemudian dari sisi dagingnya, ya, kita kalau dibandingkan dengan daging sapi, itu daging kuda itu lebih empuk, ya, lebih empuk itu. Jadi mungkin seperti daging kerbau, ya, daging kerbau itu memang lebih empuk, ya. Tapi kalau di sate memang saya pribadi lebih memilih sate kambing. agak keras begitu, tapi ya kalau yang kerbau ini terkesan kurang ini gitu, ya. Nah, kemudian kandungan glikogennya itu tinggi, ya, sehingga lebih tinggi daripada daging sapi, sehingga terasa lebih manis gitu. Kemudian proteinnya juga tinggi, ya, baik untuk regenerasi sel tubuh, ya, sel tubuh itu. Kemudian kadar lemaknya itu lebih rendah, sehingga aman untuk yang mempunyai tekanan darah tinggi begitu, ya. Kemudian kandungan mineral itu, ya, fosfor, zat besi, zinc, dan juga curium. Nah, kemudian kandungan asam palmitolet dan juga intolenat, linolenat, ya. Jadi secara umum ini lebih baik dari susu sapi, ya. Tetapi ya sesuai dengan karena memang kudanya sendiri relatif lebih jarang, lebih sedikit, ya. Itu karena itu kandungannya memang lebih baik, ya. Biasanya memang begitu karakteristiknya. Jadi yang baik-baik itu biasanya lebih sedikit keberadaannya begitu. Nah, jadi ini daging kuda, ya. Saya nggak tahu kalau di Surabaya ini ada atau di mana beradanya, saya belum pernah tahu begitu, ya. Nah, ini sate kuda, ya. Sate kuda di situ disebutkan bisa untuk sekaligus mengatasi gatal-gatal, sesak nafas. Nah, biasanya yang begini-begini ini sifatnya empirik, ya, empirik dalam artian masyarakat setempat itu sudah biasa mengkonsumsi daging ini, dan dari pengalaman yang telah berulang-ulang dari generasi ke generasi itu biasanya diketahui, ya. Nah, kemudian ini disebutkan, ya, mengatasi gatal-gatal, sesak nafas, sakit pinggang atau linu, ya. Nah, kemudian ini yang lemah syahwat juga, kemudian badan yang terasa enteng dan menambah vitalitas tadi itu, ya. Nah, jadi ini sate daging kuda, ya, daging kuda. Cuma sekali lagi nggak tahu di Surabaya itu di mana kalau kita mau cari
sate kuda ini gitu ya. Nah, kemudian di surah Al-Anfal ayat 60, nah ini dengan misi khusus ya kuda itu. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wal akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah yuwaffa ilaikum wa antum la tutlamun. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka apa saja yang kamu mampu, kekuatan apa saja yang kamu mampu kumpulkan. Wa mir ribatil khail, dari pasukan kuda. Jadi ini ayat perang begitu. Nah, ketika kita hendak perang, maka kita diperintahkan untuk menyiapkan semua kekuatan yang kita miliki, termasuk pasukan kuda. Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Supaya gentar ya dengan kekuatan yang kita miliki, termasuk pasukan kuda itu, yaitu musuh Allah, musuh kalian semua, dan yang lain yang kita tidak melihatnya tetapi Allah melihat itu. Wa ma tunfiqu min syai'in, dan apa-apa yang kamu infakkan di jalan Allah, yuwaffa ilaikum, Allah akan membalas dengan sempurna untuk kalian. Wa antum la tutlamun, dan Allah tidak dan kamu tidaklah menjadi bagian dari orang yang dolim. Nah, jadi hewan ternak ini selain kita makan, kemudian untuk tunggangan bisa dilakukan secara langsung, dalam arti kita naik di atas kuda, tetapi bisa juga kita menggunakan peralatan yang kemudian bisa kita naiki sendiri atau lebih dari satu orang ya, dengan format seperti ini. Nah ini sehingga kemudian kita bisa menaiki dengan kondisi yang lebih rileks daripada kalau kita naik langsung di atas punggung kuda ya. Nah ini bahkan ini kemudian dijadikan diberi tempat yang memungkinkan bisa mengangkut barang dalam jumlah yang lebih banyak ya. Nah ini jadi ini kendaraan sejak masa yang sudah cukup lama ya. Manusia membuat gerobak begitu, kemudian ditarik oleh kuda. Bahkan ini menjadi kendaraan kerajaan ya. Kalau saat ini itu menjadi kendaraan di momen-momen upacara kerajaan atau momen upacara kenegaraan seperti ini ya. Nah ini masih bisa kita lihat di Inggris, di kerajaan Inggris, mungkin juga di Keraton Yogyakarta gitu. Nah jadi ini ketika putri kerajaan begitu. Nah ini ketika sang putri turun dari kereta begitu. Nah ini masih, tradisi ini masih ada di beberapa negara ya, seperti di Inggris begitu. Nah, berikutnya kita lihat kuda yang sedang dilatih. Jadi kuda ini adalah hewan yang bisa dilatih oleh manusia ya. Jadi bisa melakukan gerakan-gerakan yang diinginkan oleh sang pelatih. Nah ini ketika kuda dilatih untuk berdiri dengan dua kaki belakangnya saja begitu ya.
Nah, ini dilatih untuk melompati pembatas. Nah, sedangkan ini juga begitu. Nah, ini berlatih berjalan di area yang siksak begitu. Jadi kuda itu adalah hewan yang bisa dilatih. Nah, kemudian yang paling populer tentu kuda sebagai hewan yang biasa digunakan untuk pacuan kuda atau balap kuda begitu. Nah, ini yang masih banyak kita lihat hingga hari ini, yaitu pacuan kuda yang bisa berjalan lari dengan kecepatan 70 km per jam begitu ya. Nah, ini kita tidak tahu kenapa orang ini berlari di antara kuda-kuda yang sedang berpacu ya. Bahkan yang berikut ini orang lari kemudian sampai juga terjatuh begitu ya. Nah, ini kuda untuk balapan. Sedangkan ini adalah kuda yang sedang bermain ya, kuda bermain bola, anak kuda atau poni gitu, dan kemudian jatuh ya. Ini kuda yang sedang bermain bola begitu. Nah, ini yang biasa digunakan di seperti di tontonan sirkus ya. Jadi hal-hal ini adalah kuda hasil latihan tentu ya. Ini jadi lompat tali tapi orangnya di atas punggung kuda. Tentu ini memerlukan latihan yang tidak sebentar ya. Nah, ini juga begitu. Berlatih untuk melompati pembatas. Jadi kuda itu tidak serta-merta itu mempunyai kemampuan seperti itu, tetapi sekali lagi itu perlu dilatih, perlu pembiasaan ya. Nah, yang menarik kalau kuda itu marah ya, melempar orang yang menaikinya. Nah, ini jadi runyam kalau begini ya. Jadi orangnya dilempar begitu ya. Nah, kalau ini diselentak ya. Wah, itu diselentak. Nah, ini kalau kena rusuk ya bisa patah itu ya, tulang rusuknya. Nah, ini jadi maunya naik dari belakang nganclap begitu, tapi kudanya mungkin sedang tidak mood gitu ya. Tidak mood sehingga kemudian diselentak gitu ya. Nah, ini mungkin kakinya itu mau diberi tanda dengan besi panas tapi tidak diikat ya, akhirnya ditendang gitu ya. Nah, kena dada ini bisa patah juga nih tulang rusuknya gitu ya, tulang rusuknya ini ya diselentak oleh kaki kanan belakang ya itu. Nah, kalau ini mungkin kudanya marah lalu penunggangnya ditabrakkan pada pohon sehingga kemudian terjatuh ya. Kalau yang kiri atas tadi kan dilempar dari tubuhnya, tapi kalau ini dibenturkan ke pohon gitu ya. Nah, ini beberapa ekspresi kuda marah. Nah, kalau yang ini lain lagi caranya, udah berlari cepat lalu mendadak berhenti sambil menunduk ya, otomatis dia yang nunggang ini jadi terlempar ke depan gitu kan, nyungsep ya. Nah, ini aneka kuda yang nesu ya. Kuda yang nesu ya, marah begitu, sedang tidak mood pada tuannya gitu. Nah, ini ya, jadi sehingga dengan demikian ya memang jadinya harus hati-hati dan juga berbaik hati supaya kudanya tidak mutung dan marah gitu ya. Nah, itu kuda. Nah, ini kalau yang ini malah kemudian berbalik ya, kudanya sendiri sampai ikut jatuh ya, ikut jatuh geblak gitu ya. Nah, ini. Nah, yang terakhir ini ya kuda dengan hewan yang lain. Ini kuda dengan kelinci ya.
Jadi mungkin kelincinya ini dianggap ngeriwui mangan sukete gitu ya, sehingga kemudian kelincinya dipindah oleh kudanya begitu. Nah ini kuda yang dituntun oleh seekor anak anjing kiri gitu ya. Itu jadi biasanya peternak itu berarti kalau yang begini kan anjingnya dulu yang dilatih ya, latih untuk angon jaran begitu ya, untuk membawa kudanya ke suatu tempat ya yang inginkan oleh sang majikan. Nah ini minta bantuan anak anjing begitu ya. Nah ini kuda yang bermain dengan anjing ya, anak anjing. Nah ini ya, ini kan tipe poni ya, kuda kecil gitu, kuda kecil. Nah ini jadi anak anjingnya pun ya pertama dilompati, yang kedua kemudian naik ke punggungnya lalu ikut melompat gitu. Nah kalau ini wedhus yang sedang bermain dengan kuda ya, kita tahu jadi wedhus ini memang juga suka aneh-aneh ya, itu kalau ketemu kuda. Dan yang terakhir itu adalah kalau kita nggak punya kuda ya cukup kita main kuda lumping ya. Nah ini lagi-lagi ini masa kecil ya, masa kecil ketika di desa ya, naik kuda lumping. Tapi biasanya pemainnya ini kemudian kalau di kampung itu istilahnya kemudian diisi ya, dalam bahasa sederhananya itu diisi, karena kemudian pemainnya ini seperti kesurupan begitu ya, karena bisa makan beling gitu ya. Karena kalau orang normal kan nggak mungkin makan beling gitu kan, tapi kalau sudah istilahnya diisi jin kemudian makan beling, kemudian menginjak bara api ya, api gitu. Nah itu karena sudah kemasukan jin ya bisa saja itu ya, karena kalau sudah dimasuki jin itu kemudian orang menjadi tidak lagi terikat oleh hukum fisis, oleh hukum alam. Jadi bisa melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, di luar nalar begitu ya. Nah, itu. Tapi terkait dengan jin, jamaah kalau tidak terpaksa sebaiknya tidak masuk ke kawasan itu. Karena bagian juga seperti istilah orang modern, tidak ada sarapan gratis itu. Nah jin juga begitu, jin yang dilibatkan menjadi bagian dari kehidupan seseorang itu ternyata juga tidak gratis ya, itu tetap minta imbalan. Apalagi kalau kemudian jin itu tidak dilepas, maka ketika seseorang mau meninggal maka jinnya itu kemudian berulah ya, yang kemudian minta kita melakukan sesuatu yang umumnya itu kemudian sangat bertentangan dengan syariat. Entah kita disuruh nginjek Quran atau bahkan berak di atas Quran begitu ya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Karena itu kalau tidak kepepet, tidak usah melibatkan kekuatan jin. Ya, sebab kalau enggak nanti kita menjadi terperangkap begitu. Jadi itulah beberapa hal tentang hewan kuda yang disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran, yang sekaligus menjadi hiasan manusia ya, merupakan hewan yang memang harus disiapkan ketika kita menghadapi peperangan. Jadi kalau dulu simbol kekuatan itu diwakili oleh kuda, tapi di zaman modern ini tentu semua itu kemudian digantikan oleh kendaraan-kendaraan berlapis baja, kendaraan-kendaraan yang canggih dengan peluru canggih. Karena itu siapkan semua kekuatan ya, pengganti kuda, yaitu kekuatan senjata modern, supaya kemudian musuh-musuh Allah
musuh-musuh kita itu gentar melihat itu semua. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.